Glory Man United lover, sungguh sangat berbahagia sekali bahwasannya musim panas ini merupakan bursa transfer terbaik bagi Manchester United. Deadline day telah selesai dan United telah menyelesaikan penandatanganan mereka yang terbesar, yaitu Cristiano Ronaldo dari Juventus. Dan pihak klub telah mengkonfirmasi bahwa Ronaldo akan mengenakan jersey nomor punggung 7 yang menjadi ikonik bagi dirinya, meskipun itu sebelumnya dikenakan oleh Edinson Cavani. Kapten Portugal bahkan akan kembali ke Manchester lebih awal karena ia diskor untuk pertandingan negaranya berikutnya setelah ia melepas bajunya dalam perayaan mencetak gol dalam kemenangan 2-1 mereka atas Irlandia pada hari Rabu malam. Sementara itu, Jadon Sancho menderita cedera saat membela Inggris dan United menunggu untuk melihat sejauh mana masalah cederanya akan berlangsung. Bagaimana update seputar Manchester United selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama, dan buat kamu yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya. Kapten Manchester United Harry Maguire mencetak gol ketiga Inggris saat mereka mengalahkan Hungaria 4-0 setelah 55 menit pertama pertandingan berjalan tanpa gol. Raheem Sterling mencetak gol pembuka, sementara Kapten Harry Kane mencetak gol kedua meski sebelumnya melewatkan dua peluang emas untuk mencetak gol. Bek tengah Maguire bersinar bersama rekan setimnya di United Luke Shaw yang mereka memperkuat lini belakang Inggris yang sebagian besar tidak mendapat ancaman serius. Maguire plus Declan Rice melihat upaya mereka digagalkan oleh kiper Hungaria Peter Gulaski yang sebelumnya tampil mengesankan. Sementara itu, gol keempat dicetak oleh Declan Rice memanfaatkan bola muntah dan tendangan jarak jauhnya berhasil menjebol gawang Gulaski untuk keempat kalinya. Sementara gelandang Manchester United Jesse Lingard masuk menggantikan Mason Mount setelah menit ke-84. Waktu yang tersisa untuk melihat pemain United tersebut melibatkan dirinya dalam pertandingan tapi tidak membawa dampak apapun. Sementara itu, Declan Rice dikabarkan ingin segera pergi dari West Ham melihat bagaimana peta kekuatan di Inggris telah berubah. Manchester United, Chelsea, dan Liverpool semua dikaitkan dengan gelandang Inggris tersebut. Gelandang West Ham tersebut bersikeras bahwa klub harus mengaktifkan klausul pelepasan dirinya dan memasukkannya ke dalam kontrak barunya. Demikian laporan dari 90 Minutes. Pemain internasional Inggris ini adalah salah satu pemain Liga Inggris yang paling didambakan, dengan Chelsea, United, Liverpool, dan City akhirnya berlomba untuk mendapatkan jasanya. Cristiano Ronaldo dikonfirmasi akan mengenakan nomor punggung 7 di Manchester United. Pihak klub telah mengkonfirmasi kembalinya striker kepada nomor jersey lamanya setelah meminta dispensasi khusus dari pihak otoritas Liga Premier. Sebelumnya, Edinson Cavani telah mengenakan kaos itu dalam kemenangan akhir pekan di Wolves, dan aturan Liga menegaskan bahwa Ronaldo sebetulnya tidak bisa mengambil alih nomor tersebut. Akhirnya pengecualian telah dibuat oleh pihak Liga Inggris, dan pria yang dikenal sebagai CR7 bisa mempertahankan julukannya. United mungkin telah meminta presiden pada tahun 2011 ketika penampilan singkat Yossi Benayoun dengan kaos nomor punggung 10 di Chelsea akhirnya diganti secara khusus oleh pihak Liga Inggris karena pemain baru Juan Mata akhirnya mengenakan nomor punggung 10 di Chelsea. Sementara itu, Gary Neville yakin transfer Daniel James senilai 25 juta pounds dari Man United ke Leeds United adalah win-win solution untuk semua pihak. Neville berpikir James akan sempurna untuk Marcelo Bielsa yang memiliki strategi berenergi tinggi, sepak bola yang mengutamakan serangan balik, dan kesepakatan itu juga sangat bagus untuk Manchester United. Neville berkata ini sangat bagus untuk Dan James, itu salah satu di mana ini adalah win-win solution. Dia datang ke United dan selalu memberikan yang terbaik. Dia adalah ancaman besar dalam serangan balik, tapi mereka memiliki banyak pemain di area itu. Sangat penting bagi pemain muda untuk pergi dan bermain, dan Leeds selalu menginginkannya. Mereka menginginkannya pertama kali ketika akhirnya justru United yang mendapatkannya. Ya.
Sebuah fakta mengejutkan dimunculkan oleh studi dari salah satu media bahwa pengeluaran United ini adalah paling tinggi di seantero Eropa. Klub-klub Liga Inggris telah menghancurkan rekan-rekan mereka di Eropa dalam pengeluaran pasca COVID-19. Sebuah studi dari Observatorium Sepak Bola CIES baru telah merinci bagaimana para pemain besar Inggris menghabiskan banyak uang untuk pemain baru dibandingkan dengan klub-klub yang ada di La Liga, Serie A, Ligue 1, dan Bundesliga. Meskipun pandemi virus corona secara global melumpuhkan pendapatan mereka, tapi secara total pengeluaran bersih hanya lebih dari 1,6 miliar pound sterling dalam 3 jendela transfer selama pandemi, dengan Serie A 255 juta pound sterling yang paling mendekati di bawah Premier League. Manchester United yang mengamankan kembalinya Ronaldo yang legendaris minggu ini menduduki puncak daftar pengeluaran dengan pengeluaran bersih sebesar 187 juta pound sterling selama periode itu. Dari Ligue 1 Prancis 109 juta pound sterling dan Bundesliga Jerman 6,8 juta pound sterling. Keduanya hanya menghasilkan pengeluaran bersih yang kecil dibandingkan dengan La Liga Spanyol, bahkan menghasilkan laba bersih sebesar 171 juta pound sterling. Legenda Manchester United, Andy Cole, menilai bahwa Manchester United menjadi klub terbesar lagi di Inggris. Manchester United tentunya harus memenangkan Liga Premier karena kembalinya Ronaldo akhirnya menjadikan mereka klub terbesar di Inggris lagi. Demikian yang diklaim oleh legenda United, Andy Cole. Mantan penyerang United itu menunjuk Ronaldo sebagai kejeniusan penandatanganan United di hari terakhir bursa transfer. Mereka memiliki pemain terbesar di Liga Inggris dengan jangkauan global terbesar bermain untuk mereka. Ini adalah langkah jenius untuk membawanya kembali ke Old Trafford. Sementara itu, Cristiano Ronaldo telah dibebaskan dari tugas internasional setelah menerima kartu kuning di dalam laga kualifikasi menghadapi Irlandia. Tentu saja ini adalah keuntungan bagi Manchester United menjelang pertandingan Liga Inggris menghadapi Newcastle. Ronaldo, umur 36, diberi skorsing satu pertandingan setelah mendapat kartu kuning saat ia merayakan gol dengan membuka kaos. Dan itu membuatnya harus absen dari pertandingan hari Selasa menghadapi Azerbaijan. Tapi Ronaldo tidak lagi harus bertanding dengan Portugal yang akan menghadapi Qatar dalam pertandingan persahabatan pada hari Sabtu, dan diizinkan pulang kembali menuju Carrington. Sebuah pernyataan dari FA Portugal berbunyi Cristiano Ronaldo dipulangkan dari tim nasional pada hari Kamis. Kartu kuning melawan Irlandia menjadi kedua dalam tahap kualifikasi ini, memaksanya untuk memulai skorsing dan terjadi menghadapi Azerbaijan. Chief Executive Manchester United, Ed Woodward, memainkan peranan penting dalam memastikan penandatanganan kembali Cristiano Ronaldo. Sir Alex Ferguson dapat dimengerti bahwa ia dipuji atas perannya dalam memujuk kembali Ronaldo dengan panggilan telepon kepada sang pemain. Tapi itu tidak akan mencapai titik keberhasilan tanpa campur tangan Woodward yang meyakinkan pemilik dan sponsor klub dalam waktu 48 jam bahwa semuanya masuk akal. Lupakan biaya transfer untuk Ronaldo yang kurang dari 20 juta pound sterling. Itu adalah komitmen untuk upahnya sebesar 75 juta pound sterling jika dia berhasil menyelesaikan 3 tahun penuh kontraknya untuk seorang pemain yang akan berusia 39 tahun pada akhirnya. Tetapi sementara sponsor dan keluarga Glazer mungkin melihat pada intinya Woodward lah yang meyakinkan mereka bagaimana itu akan berhasil baik di dalam maupun di luar lapangan. Fans United sering mengolok-olok klub karena menandatangani kerjasama dengan sponsor tanpa henti, di mana mereka memiliki 24 sponsor. Dan ketika para eksekutif menunjuk ke tokoh media sosial, Woodward meyakinkan mereka bahwa kesepakatan Ronaldo ini benar-benar akan menguntungkan mereka. Dan dalam 24 jam setelah pengumuman kembalinya Ronaldo adalah yang paling disukai atau di-like oleh tim olahraga dengan 12,9 juta like untuk pengumuman kembalinya Ronaldo tersebut. Sementara di Twitter dengan 862.000 retweet dan 2 juta like.
Mereka mendapatkan lebih dari 3,7 juta pengikut baru di saluran media sosial klub. Demi memperkuat Manchester United musim ini, Solskjaer terpaksa memblokir kepindahan 5 bintang Manchester United. Demikian dilaporkan bahwa manajer Solskjaer memblokir 5 pemain untuk meninggalkan United selama jendela musim panas ini. Menurut The Mirror, yang memblokir pergerakan beberapa pemain yang dipinggirkan United yang sedang berjuang untuk mendapatkan waktu bermain demi menjaga kedalaman skuadnya sepanjang musim. Salah satu nama yang disebutkan adalah Donny van de Beek karena dia nyaris sekali untuk dapat keluar menurut klaim dari agennya di deadline day, namun Ole Gunnar Solskjaer menahannya dan meyakinkannya untuk bertahan di klub. Sementara Diego Dalot juga melihat bahwa Borussia Dortmund akan sangat dekat untuk merekrutnya, tetapi kepindahannya diblokir oleh Solskjaer. Demikian juga dengan pemain muda Anthony Elanga dari Swedia yang menyimpan harapan untuk dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain, tetapi Solskjaer meyakinkan dan percaya bahwa perkembangannya terbaik adalah berada di Manchester United. Itu dia semua update berita seputar Manchester United. Tetap dukung United dan glory Man United. Demi memperkuat Manchester United musim ini, Solskjaer terpaksa memblokir